I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Cerita Pinocchio. Di suatu desa ada orang tua yang bernama Geppetto. Ia hidup sebatang kara. Suatu pagi dia pergi ke hutan untuk mencari kayu untuk dijadikan boneka kayu. Setibanya di rumah, kayu dipahat dan dijadikan boneka. Tidak lama kemudian, jadilah boneka kayu yang hidup dan boneka itu diberi nama Pinocchio. Suatu hari, tiba waktunya Pinocchio pergi ke sekolah, namun Geppetto tidak mempunyai uang. Lalu ia menjual mantelnya dan diberikanlah uang itu kepada Pinocchio. Di perjalanan, ia melihat sirkus yang ramai. Ia ingin ke sana tetapi dihalangi oleh petugas. Akhirnya ia memberikan uang kepada petugas. Lalu ia dapat masuk ke dalam sirkus. Di dalam sirkus, ia ditangkap oleh pemilik boneka kayu. Lalu Pinocchio menangis dan menyesal karena tidak mendengarkan Geppetto. Datanglah peri untuk menolong Pinocchio. Akhirnya si peri memberikan uang kepada Pinocchio untuk ke sekolah. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan pemilik sirkus yang marah karena Pinocchio berhasil kabur, lalu melemparkannya ke laut. Di laut, Pinocchio tertelan oleh paus. Kemudian Geppetto khawatir dengan keadaan Pinocchio. Lalu Geppetto menaiki perahu yang diberikan oleh nelayan. Tiba-tiba ombak besar datang dan Geppetto ditelan oleh paus. Akhirnya bertemu dengan Pinocchio dan meminta maaf kepada ayahnya karena tidak mematuhi perintah ayahnya. Mendengar penyesalan Pinocchio, maka peri mengeluarkan mereka dari perut paus. Pinocchio menjadi anak yang selalu mendengarkan ayahnya. Suatu malam, peri datang melihat Pinocchio dan menjadikan manusia yang sebenarnya. Geppetto menjadi sangat senang. Terima kasih. Pesan moralnya, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Nama saya Nyuwain Tasya Krisnayanti, nomor absen 37, kelas 4. Sekarang saya akan menceritakan mengalahkan Raja Hutan. Ayam jago jantan dan keluarganya tampak bertangis-tangisan.
karena sedih. Mengapa ayam-ayam itu bersedih? Kebetulan lewat kancil di hadapan mereka. Mengapa kalian bertangis-tangisan seperti itu? Tanya kancil. Maklum Cil, karena kau tidak tahu, kata ayam jago. Kemarin harimau mengumpulkan semua binatang. Setiap binatang harus menjadi santapannya harimau setiap minggu. Dan minggu depan adalah giliranku dan sekeluarga menjadi santapan harimau, kata ayam jago. Wah, kalau teruskan seperti ini, lama-lama habis semua binatang di hutan ini, kata kancil. Sebenarnya kemarin harimau juga mencarimu, tapi kau tidak ada, saut jago. Kemarin selama 2 hari aku terperosok ke dalam sumur di tengah sawah, jawab kancil. Sudahlah, kalian jangan bersedih. Aku akan menghadapi sang harimau, kata kancil. Benarkah, Cil? Ya, besok kau jago dan aku akan menghadapi sang harimau, kata kancil mantap. Kancil meninggalkan keluarga jago. Ia mencari untuk menghentikan ulah buruk sang harimau. Ia berjalan ke hutan. Kebetulan ia menemukan sumur tua yang masih ada airnya. Air dalam sumur itu sangatlah jernih. Nah, ini tempat untuk menaklukkan sang harimau. Esok harinya, kancil dan jago menemui sang harimau. Harimau bertanya, Jago, kenapa kamu datang sekarang? Bukankah giliranmu minggu depan? Aku datang kemari karena diajak sang kancil, jawab jago. Memangnya ada apa? Tanya harimau sengit. Untuk santapan minggu depan, biarlah aku akan menggantikan ayam jago dan keluarganya, kata kancil. Sebab jika kau bunuh ayam jago, siapa yang akan membangunkan para binatang di pagi hari? Bukankah tugas ayam jago selalu berkokok, nyaring untuk membangunkan para binatang setiap hutan setiap pagi? Benarkah juga katamu? Kata sang harimau. Baik, aku setuju kau menggantikannya. 3. Tapi ingat, kata harimau, besok minggu pagi-pagi benar kau sudah harus datang, menyerahkan diri tepat pada waktunya untuk jadi santapanku. Jangan khawatir, aku akan tepat pada waktunya, saut kancil. Pada hari yang telah ditentukan harimau pagi-pagi sekali sudah menunggu, menyerahkan si kancil. Tapi ternyata kancil tak datang-datang. Harimau merasa geram. Ia berjalan ke sana, ke sini untuk menghilangkan rasa bosan. Jangan-jangan kancil menipuku, awas saja. Menjelang tengah hari berulang, si kancil datang dengan wajah dan langkah gontai seperti tak berdaya. Harimau sangat marah. Dibentak-bentaknya si kancil. Hai, kancil, bukankah aku menyuruhmu datang pagi-pagi? Mengapa siang bolong begini kamu baru datang kemari? Kancil menjawab dengan gemetaran. Sebenarnya aku sudah berjalan kemari sejak pagi. Tapi di tengah jalan aku bertemu harimau lain yang mirip sepertimu. Aku ditahannya. Aku akan dijadikan santapannya.
katakan bahwa aku akan menyerahkan diri kepadamu, tapi ia tak percaya. Bahkan dia berani menantangmu untuk bertarung sampai mati, supaya tidak ada penguasa di hutan ini. Apa dia berani menantangku bertarung? Tanya si harimau. Iya, ia menantangmu di sarangnya, kata kancil. Gimana sarannya? Beranikah kau bertarung dengannya? Ingat, dia juga gagah dan besar sepertimu. Kancil sengaja membakar amarah sang harimau. Cil, tak usah banyak bicara, tepat tunjukkan di mana harimau lain itu berada. Jadi kau bersedia bertarung dengannya? Tanya Kancil. Sekarang juga tunjukkan tempatnya padaku. Baik-baik, ayo, aku antarkan. Maka Kancil mengantarkan harimau hingga ke sumur tua di tengah hutan. Ia mendekatlah ke pinggir sumur itu, kata Kancil. Harimau menengok ke dasar sumur. Di sana ia melihat harimau lain yang mirip sepertinya. Si harimau jadi marah. Ia menggaum keras. Suaranya terdengar sampai segala penjuru. Di dalam sumur terdengar auman yang keras pula. Padahal itu adalah pantulan suara si harimau sendiri. Harimau menyangka itu adalah auman tantangan. Sang harimau jadi panas hatinya. Ia langsung melompat ke dalam sumur. Maksudnya hendak menerkam harimau yang ada di dalam sumur. Biur. Ternyata harimau dalam sumur hanyalah bayangannya sendiri yang dipantul oleh air sumur yang jernih. Kurang ajar kau, Cil. Kau menipuku. Tidak ada harimau di dalam sumur ini. Harimau berusaha berenang dan keluar dalam sumur. Tapi sumur itu terlalu dalam. Akhirnya ia kelelahan, kehabisan tenaga, tak mampu berenang lagi. Maka tenggelamlah dia di dalam sumur itu. Tamat. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Hai teman-teman, nama saya Emeline. Saya akan bercerita. Inilah cerita saya. Pada suatu hari, pinggir hutan belantara terdapat seekor bekicot yang sedang berjalan menikmati pagi hari. Tak lama kemudian datanglah seekor kecil yang sombong. Hahaha, teriak si kancil mengejek bekicot. Hai bekicot, lihatlah dirimu yang kecil dan lambat itu. Kamu tidak akan menang dengan diriku. Hahaha. Lalu bekicot dengan lantang. Hai kancil, walaupun aku kecil dan lambat, tapi aku mampu mengalahkanmu. Bekicot dengan cerdikannya menarik kawanan bekicot di setiap sudut jalan sampai di ujung garis finish. Kancil yang merasa hebat tidak peduli dengan bekicot. Dia menjalani lomba hanya dengan jalan kaki. Bekicot yang pertama memberi tanda suara kepada bekicot yang berikutnya, sehingga sudah ada bekicot yang menunggu di garis finish. Hahaha, kancil, kamu kalah. Walaupun aku bekicot kecil, tapi aku mampu mengalahkanmu. Kemudian kancil menangis sedih. Aku menyesal, aku sudah sombong kepadamu. Bekicot selesai.
Om Swastiastu. Nama saya Nimade Bintang Anggreniasih, nomor 14, kelas 4. Saya akan menceritakan dongeng semut dan belalang. Di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut bekerja dan si belalang pemalas. Semut dan belalang adalah dua sahabat yang memiliki sifat berlawanan. Si semut selalu bekerja keras mencari makanan sepanjang hari dan menyimpannya di rumah. Sebaliknya, belalang setiap hari bersenang-senang, bernyanyi, menari, dan menikmati hidupnya. Belalang sangat menikmati hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki rencana ke depannya. Hidup mengalir seperti air. Suatu ketika, si belalang bertemu dengan semut. "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku bermain bersamaku?" tanya si belalang. Jawab si semut, "Aku lagi bekerja keras menyimpan makanan untuk nanti musim dingin." Pada saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyimpannya. Belalang tertawa terpingkal-pingkal, hahaha, mendengar jawaban semut dan berkata, "Musim dingin masih lama, temanku. Kenapa kamu harus khawatir? Masih ada besok kan?" tanya si belalang. Kemudian belalang melanjutkan bermain musik dan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Suatu ketika musim dingin datang. Semua tanaman mati dan belalang kesulitan untuk mencari makanan. Sebaliknya, semut enak-enakan di rumahnya dan makan dari jagung dan biji-bijian yang telah disimpan sejak musim panas. Akhirnya, belalang meninggal karena kelaparan. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bermain bersama? Tanya si kancil. Melihat kancil harimau sangat terkejut. Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sedang lapar, kata si harimau. Ngajak nyamu patutnya saling tolongin. Miriam hidup, lacur tiwas adut buyut. Adung. C, isina C. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya sedang menyiram tanaman sebelum memulai aktivitas belajar. Semangat belajar ya.
membahayakan diri kita sendiri. Dan kita harus waspada terhadap bencana alam, yaitu tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membacakan dongeng membaca nyaring, yaitu Smong si raksasa laut. Pada suatu hari, Banta dan teman-teman lelah habis bermain seruling di pantai. Banta memainkan serulingnya hingga mereka terkantuk-kantuk. Tiba-tiba bumi terasa berguncang, gempa. Air tiba-tiba surut. Naga Smong bangun. Tsunami akan datang. Cepat naik ke bukit. Cari tempat yang tinggi. Ekor sang naga raksasa sudah tampak. Lari lebih cepat. Penduduk sekarang sudah merasa aman. Di lautan tampak Smong terus bergerak. Lihat, itu elang besar, raja angkasa. Elang besar berkata bahwa naga Smong harus ditenangkan. Suara seruling akan membuat Smong tenang dan tertidur, kata Banta. Banta naik ke atas tubuh elang. Ayo elang, bawa aku mendekati Smong. Saat Banta mendekat, gelombang semakin ganas. Ekor Smong mengibas-ibas. Gelombang besar menerjang pantai. Banta menyaksikan desanya hancur berantakan. Ayo lebih dekat lagi, elang. Naga laut harus cepat-cepat ditenangkan. Banta pun melantunkan musik yang merdu. Lihat, Smong sudah memperhatikan. Sang naga berputar untuk melihat Banta dan elang lebih jelas. Naga Smong mulai tenang. Gelombang besar perlahan hilang. Elang besar berkata, kita harus tetap berhati-hati, kelak bumi bisa berguncang lagi. Sekarang naga Smong kembali ke sarang, bersiap tidur dalam waktu yang panjang. Suatu saat Smong dapat bangun kembali. Saat itu terjadi, segeralah pergi ke tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Sekarang saatnya kita mencari tempat yang lebih aman. Kita bangun kembali kampung kita yang indah dan damai. Pesan moral yang... Hai teman-teman, hai Bu Guru. Kali ini saya akan menceritakan dongeng tentang kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari di hutan ada seekor kelinci yang sombong. Dia selalu menentang semua hewan yang ada di hutan. Namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Kelinci, lama sekali kau rubah. Hahaha. Aku sampai mengantuk menunggumu. Hahaha. Karena selalu menang, kelinci menjadi sombong. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan hewan-hewan dan membuat pengumuman. Kelinci, aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang bisa mengalahkanku dalam berlari. Monyet, kamu berani? Tidak. Semut, kamu berani? Tidak. Suruh yang lain saja. Kelinci, hahaha. Ternyata semua penakut. Tiba-tiba, kura-kura, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Kelinci, tak kusangka kura-kura lambat berani menentangku. Keesokan harinya, kelinci dan kura-kura pun berlomba. Begitu bendera diturunkan, kelinci dan kura-kura pun
berlari. Kelinci. Selamat tinggal lamban. Kura-kura hanya tersenyum dalam sekejap. Kelinci pun akan tiba di garis finish. Kelinci, pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh penonton. Kura-kura lambat. Ada banyak sayur di kebun Meko. Ada bayam, wortel, juga tomat. Ia selalu merawat semua sayurnya, kecuali tomat. Ia selalu menunda-nunda untuk menyiraminya. Besok sajalah, kata Meko. Pada suatu hari, ia melihat tomat-tomatnya pergi. Meko terus memanggilnya, tetapi mereka terus berlari. Wah, mereka pergi ke sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Meko. Salah satu tomat berkata, kami harus merawat tomat kami yang sakit. Oh, ternyata tomat-tomat itu kekurangan gizi. Meko berjanji tidak akan menunda-nunda lagi. Maaf ya, kata Meko. Sekarang ia tidak suka menunda-nunda lagi. Tamat. Lili dan kolam misteri. Setiap sore Lili menyambut ayahnya pulang. Lili senang bersama ayah, meski ia harus meninggalkan teman-temannya. Wah, Lili kotor sekali. Rambutnya sangat bau. Ayah membujuk Lili mandi. Seperti biasa Lili tidak mau mandi. Ia berlari. Lili mencoba bersembunyi, namun ayah berhasil menangkapnya. Ayah bilang, mandi kali ini berbeda. Ayah pun memulai ceritanya. Apakah kamu pernah mendengarkan kisah putri dan tanaman duri? Tanya ayah. Di hutan terdapat sebuah danau yang sangat indah. Ada seorang putri berenang dan menyelam. Namun ketika sang putri ingin kembali ke permukaan, tanaman duri menghalanginya. Aduh, sang putri tertangkap. Brr. Seekor paus datang menyemburkan air. Tanaman duri pun tersapu air. Oh tidak, tanaman duri kembali lagi. Sang putri ketakutan. Sang putri mendengar suara berisik dari pohon di atas kepalanya. Kera-kera putih sedang melemparkan buah sabun, sehingga membuat tanaman duri tergelam di dalam air. Bruce, paus menyemburkan air lagi. Airnya menyisakan busa-busa bersihkan tubuh putri, lalu mengapung di atas air. Busa-busa itu berterbangan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Tiba-tiba para kera meloncat, menggosokkan rambut dan memeluk sang putri dengan erat. Sekarang sang putri sangat bahagia. Tiupan sang raja angin membuat rambutnya sangat hangat. Lili merasa rambutnya yang kini bersih dan lembut, seperti putri. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Slamet Adi Prananta. Nomor absen 36, kelas 4. Saya akan menceritakan dongeng si kuda-kuda yang sombong. Ada seekor kuda-kuda yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawanannya sudah berpuas diri dengan berenang saat melihat burung yang bebas terbang di langit. Kejengkelannya kian
bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu. Yang kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan rasa bangga melihat teman-temannya yang tengah berenang. Ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurungnya yang pernah dibencinya. Dah, sampai di sini cerita saya ya. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Nimade Ari Wijayanti. Pengalaman saya ikut misi petualangan karena permainan itu membuat saya lebih aktif, cerdas, dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Saat mengerjakan tugas, saya dibantu oleh kakak saya. Saya sangat senang sekali belajar bersama kakak saya. Terima kasih kakak, terima kasih Bu Guru. Om Swastiastu. Nama saya Nimade Bintang Anggrineasih, nomor 14, kelas 4. Pengalaman saya selama mengikuti misi-misi petualang sangat menyenangkan. Banyak sekali manfaat yang saya peroleh, seperti menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak cerdas Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Hari ini Bu Guru akan memberikan refleksi pembelajaran kita yang kemarin tentang misi rahasia kita yang terakhir, yaitu misi membaca nyaring, di mana ada serangkaian aktivitas yang Bu Guru berikan kepada kalian, yaitu menyiram tanaman. Bu Guru ingin ketika kalian menyiram tanaman ada perasaan bahwa kalian dapat mengamati lingkungan sekitar secara kreatif dan peka terhadap lingkungan sekitar kalian. Nah, itu penting sekali untuk menciptakan anak-anak yang kreatif dan anak-anak yang bernalar kritis. Bu Guru ingin kalian berusaha untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Nah, kemarin Bu Guru sudah mengajak kalian melakukan aktivitas untuk dapat kalian berinteraksi dengan tumbuhan. Nanti Bu Guru akan rancang lagi aktivitas yang melibatkan makhluk hidup lainnya seperti hewan atau manusia. Kalau manusia sudah bersama orang tua ya, kalian berkolaborasi. Nah, itu Bu Guru ingin jalin ketika nanti ada kegiatan lomba-lomba yang berhubungan dengan menggali ide kreativitas dan hal-hal kritis. Bu Guru harapkan kalian mampu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, ketika kalian dapat melakukan sesuatu atau menciptakan hal-hal kritis dan kreatif, maka kalian perlu juga memahami yang namanya membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini Bu Guru wajibkan kalian memiliki, karena ketika kalian nanti menyampaikan informasi kepada orang lain, maka orang lain dapat menerima dan dapat memahami apa yang kalian pahami. Nah, penting sekali loh anak-anakku, ketika kalian membaca nyaring,
Kalian lakukanlah dengan sopan dan santun, lalu intonasinya yang jelas, dan perhatikan juga tanda bacanya. Ketika nanti kalian sudah praktek dalam kehidupan kalian sehari-hari, Bu Guru inginkan kalian selalu menggunakan sopan dan santun kalian. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas adalah bisa menempatkan dirinya dalam situasi apapun. Bu Guru ingin kalian bisa menjadi hal tersebut. Nah, Bu Guru juga berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah berusaha dengan keras, gigih, dan penuh tanggung jawab menyelesaikan misi rahasia kita dari misi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, hal yang perlu ingin Bu Guru tanamkan kepada kalian adalah bagaimana cara kalian membangun komunikasi dan kolaborasi antara lingkungan sekitar kalian, baik makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan juga Bu Guru ingin kalian bekerja sama dengan orang tua kalian untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan. Nah, Bu Guru ingin aktivitas selama kalian berada di rumah saja itu lebih produktif dan lebih berkesan bagi kalian. Ya anak-anakku, semoga aktivitas ini bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain sehingga kita semua bisa menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih kritis tentunya. Nah, sekian proses pembelajaran refleksi Bu Guru. Dan nanti sore kita ada ketemu jam 7 malam lewat Zoom meeting di mana Bu Guru akan menginformasikan tentang misi kita selanjutnya, yaitu misi perjuangan, di mana sudah Bu Guru rancang sedemikian rupa supaya kalian semangat lagi belajar seperti mengikuti misi petualangan. Semoga kalian sehat selalu dan kalian menjadi anak yang hebat. Tetap terus menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kalian sendiri, orang lain, dan masyarakat lainnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga kalian siap untuk menerima seluruh tantangan yang Bu Guru berikan. Sampai jumpa di proses pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah!